juga teman-teman semuanya, kira-kira kalau misalnya punya lingkungan yang kayak gitu, kita punya mentor, kita punya lingkungan yang bisa suportif dan juga positif, kira-kira mau atau mau banget nih? Nah, hari ini teman-teman, Bapak Ibu dan juga semuanya, mendapatkan informasi yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, yang akan diberikan oleh mentor saya, yaitu seorang anak muda bernama Yahya Ayas, dan beliau yang hari ini akan menyampaikan pesan kesehatan sejati itu kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Nggak usah berlama-lama lagi, siap belajar. Pada siang hari ini, boleh ketik siap di bawah. Biar kita lihat nih antusiasnya, semangatnya. Ada 62 orang, wah gila. Maksudnya siang-siang begini mungkin teman-teman muslim hawa-hawanya mau istirahat, kalau apalagi deket kasur gitu kan, wah bahaya. Oke, siap, 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 siap. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita sambut dengan Ria, Mas Yahya Ayas. Assalamualaikum Mas. Sudah masuk kah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, siap. Waduh, luar biasa anak muda. Kang Fikri dari Subang. Siap. Oke, monggo Mas Ayas. Sebelumnya ya, terima kasih ya Kang Fikri yang sudah membuka acara dengan penuh energik ya. Sebelumnya teman-teman harus banyak bersyukur karena pada siang hari ini kita akan belajar dan tadi teman-teman Bapak Ibu semuanya udah kenalan sama anak muda yang luar biasa namanya Kang Fikri dan saya adalah saksi hidupnya bagaimana beliau membangun kehidupannya, bagaimana beliau membangun bisnisnya setelah lulus SMA ya, sampai sekarang, sampai kemana-mana cabangnya. Oke, saya sebelum memulai, saya ingin menyampaikan salam cinta, salam penuh kasih sayang untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, nama saya Muhammad Yahya Ayash. Saat ini saya, ya benar kata Kang Fikri, fresh graduate sekaligus business owner di Life Project. Pada siang hari ini saya senang banget karena pada waktu yang luar biasa ini ya, di 10 Ramadan, saya diberikan amanah sekaligus kesempatan oleh Life Project untuk berbagi informasi penting kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Ya. Dan saya juga sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada Kang Fikri, kepada para mentor Life Project, Mas Kevin, Mas Cesar, Om Andro, Bu Yuli, Mas Iqbal, dan seluruhnya yang sudah bekerja sama sampai terciptanya, terselenggaranya acara ini dengan sukses, dengan baik gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya, wah ini ramai sekali ya siang-siang hari Kamis sih. Ada 67 orang ya. Nah, Anda semua ini termasuk orang-orang yang beruntung Bapak Ibu ya. Anda semuanya termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Anda memiliki teman yang sangat perhatian, sangat peduli dengan nasib hidup Anda, yang mengajak Anda untuk datang ke acara penting ini. Kenapa penting ya? Karena saya akan memberitahu suatu informasi yang bagi saya sangat penting, karena informasi ini telah merubah kehidupan ribuan bahkan jutaan orang di luar sana, termasuk saya sendiri ya. Saya sendiri, keluarga saya, dan juga orang-orang yang di sekeliling saya. Nanti saya akan ceritakan maksudnya seperti apa gitu. Dan wah nih makin siang makin ramai ya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, kalau ada opsi hidup ya, opsi hidup misalkan opsi pertama adalah dia sehat, dia punya banyak waktu, kemudian tapi yang ketiga dia tidak ada cukup uang gitu. Nah, yang kemudian yang kedua, dia punya banyak uang tapi tidak punya waktu dan tidak sehat fisiknya, apalagi mentalnya. Nah, yang ketiga, opsi yang ketiga adalah dia sehat, ya, dia bahagia, dia punya banyak waktu ya berkumpul dengan keluarga kapanpun dia mau, dan dia punya cukup rezeki atau banyak uang. Jadi kalau mau pergi kemana cukup, mau beramal cukup. Nah, kira-kira nih, kalau Anda semuanya diberikan opsi hidup, ada satu, dua, tiga, kira-kira Anda pilih yang mana? Silakan ketik di kolom komen. Kalau satu ketik angka satu, kalau dua ketik angka dua, dan kalau tiga ketik angka tiga. Jangan sampai nanti saya memberi sesuatu yang Anda tidak mau gitu.
Nah, kira-kira Anda pilih yang mana nih? 1, 2, atau 3? Silakan ketik di kolom komen. Oke, ada yang 3? 3? Wah, nggak ada yang selain 3? Waduh, 3 semua ya di sini rata-rata ya. Bahkan semuanya 3 ya. Wah, luar biasa ya. Boleh tepuk tangan untuk Anda semua ya di rumah ya. Berarti kita satu frekuensi nih, satu frekuensi. Jadi berarti secara nggak langsung kita sepakat bahwasanya hidup ini harus seimbang ya. Jangan sampai kerja keras bertahun-tahun, tapi sakit, tapi stres ya. Kerja keras bertahun-tahun, tapi kita nggak menikmati pekerjaan kita nggak bisa kumpul sama keluarga, itu kan menyiksa ya, menyiksa sekali. Waduh, saya makin senang nih, karena kita udah satu frekuensi. Izinkan saya untuk berbagi ya. Boleh ya? Boleh nggak Bapak Ibu, teman-teman? Saya berbagi informasi ini, informasi yang sudah merubah kehidupan saya. Kalau boleh, ketik angka boleh. Ketik angka boleh. Ketik boleh ya. Silakan. Saya minta izin dulu nih, barangkali ada yang nggak mau kan. Bahaya. Ntar saya pulang aja. Gitu. Wah, boleh, boleh, boleh banget. Oke, Masya Allah. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya atas atensi yang luar biasa. Saya senang sekali lagi, saya senang sekali. Semoga apa yang saya sampaikan dapat merubah kehidupan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Walaupun Anda lagi saat ini lagi apapun kondisinya, pastikan Anda sudah bersyukur, Anda bahagia dulu. Jadi kita ya lupakan masalah-masalah kita, utang kita, rasa sakit kita, dan insya Allah ya semoga yang sakit setelah ikut Zoom ini jadi sehat kembali, yang lagi dikejar-kejar utang atau lagi permodalan atau apapun itu, semoga rezekinya langsung jebret turun dari langit ya, atas izin Tuhan ya, yang Maha Kuasa. Wah, amin, 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 amin ya, doa doa yang terbaik untuk Anda semuanya. Bapak Ibu sekalian, nanti setelah ini saya akan share screen dan PPT-nya akan terlihat di hadapan Anda, jadi Anda bisa memfokuskan ke hadapan ke layar Anda. Oke. Oke. Oke, apakah sudah terlihat dengan jelas layarnya? Silakan bisa ketik angka 1 kalau sudah jelas. Oke, udah jelas ya. Oke, kalau gitu kita akan mulai ya. Jadi untuk Anda semua yang ikut acara ini, kalau misalkan ada yang bagus, ada yang Anda suka banget, nah silakan bisa di screenshot atau dicatat ya. Saya silahkan free atau mungkin di record ya, silakan. Baik Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya, sebagaimana tadi yang sudah Kang Fikri buka ya, kita akan berbicara tentang teknologi ya. Kita akan bicara tentang teknologi, tapi ini bukan sekedar teknologi ya. Ini bukan sekedar teknologi. Kalau misalkan Anda semua sudah melihat flyernya ya. Jadi ada teknologi, dia bisa jadi dokter pribadi ya, bisa jadi pabrik sedekah, bisa jadi mesin ATM masing-masing ya, pribadi di rumahnya. Sekaligus bisa buka cabang bisnis di 23 negara dari satu teknologi ini aja. Kira-kira kalau saya ceritakan ini kan menarik sekali ya. Apalagi kalau kita bicara tentang teknologi, ini emang lagi ngetren-ngetrennya nih teknologi. Nah, ini jadi nanti coba ikutin sampai akhir, cerna dengan baik-baik ya. Jangan percaya saya, tapi coba lihat dulu kontennya ya. Dan saya tidak menjanjikan apapun itu gitu. Nah, kemudian di kami ada tagline nih Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Yaitu change your water, change your life. Kenapa sih Mas change your water, change your life? Pertama gini Bapak. Diri kita adalah manusia ya. Manusia itu tercipta dari air ya. 70% tubuh kita terdiri dari air ya. Maka ketika kita merubah diri kita mengupgrade diri kita mengubah air yang masuk ke dalam tubuh kita, dan kita belajar, otomatis nanti kehidupan kita akan berubah gitu. Itu makanya filosofi change your water, change your life. Ubah dirimu, maka kehidupanmu akan berubah. Ubah airmu, maka kehidupanmu akan berubah. Ini filosofi yang sangat amat dalam kita punya ini di Life Project. Nah, berbicara tentang teknologi, ya mari kita lihat perkembangan teknologi dari masa ke masa ya. Nah, sedikit kita refleksi.
Dahulu orang kalau mau buat makanan enak atau makanan hangat ya, orang harus beli namanya microwave. Wah, yang punya ini pasti jarang banget ya, dan harganya emang cukup mahal gitu. Namun sekarang orang udah mau makan yang hangat-hangat, yang enak-enak, atau makan apapun itu, orang tinggal mesen GoFood ya, atau GrabFood. Tinggal mesen online gitu. Apakah microwave ada? Tetap ada gitu. Tetap ada dan harganya tetap masih sama gitu. Kemudian dulu orang mau buat video, mau buat film, mau buat foto, itu pakai ada namanya alat khusus namanya video recorder ya. Yang punya ini pun jarang dan harganya mahal. Namun saat ini di abad 21 ini orang membuat video, membuat foto tuh gampang banget. Udah ada di genggaman ya, namanya pakai smartphone atau handphone atau ponsel pintar ya. Kemudian dulu orang mau ngetik, mau kerja pakai komputer, komputer gede banget, yang punya komputer juga jarang banget, makanya dibilang mahal. Sekarang setiap rumah pasti, saya yakin kalau nggak ada laptop atau nggak ada tab, pasti minimal satu ada di rumah. Nah, artinya apa, Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Artinya ya teknologi itu udah biasa aja gitu. Bahkan kalau misalkan hari ini kita nggak ada uang, terus tiba-tiba nanti sore misalkan HP kita rusak atau jatuh lah atau kerendam lah, pasti besoknya udah ada HP lagi gitu. Padahal kita bilang nggak ada uang. Nah, artinya apa? Artinya teknologi sudah menjadi bagian dari hidup kita gitu, udah jadi lifestyle. Itu ya yang harus kita pahamin gitu. Nah, terus pertanyaan adalah, terus Mas, kebutuhan masyarakat yang paling tinggi saat ini apa sih? Wah, ini ada yang tahu kebutuhan masyarakat yang paling tinggi saat ini dan dicari orang saat ini, ada yang tahu? Tiga, dua, wah udah ada yang tahu nih, Masya Allah. Betul, Mas Adrian ya, kesehatan. Wah keren banget nih Mas Adrian ya, kesehatan. Betul banget, betul banget Mas. Jadi sesuatu yang paling dibutuhkan saat ini adalah kesehatan. Kenapa kesehatan? Coba kita bayangkan ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kalau misalkan kita sakit, maka impian kita cuma satu, yaitu sehat. Namun kalau kita sehat, impian kita banyak. Kita bisa ngapain, kita bisa melakukan apapun. Kita bisa jalan-jalan, ya ibadah, bekerja, melakukan hobi, apapun itu. Dan ketika bicara tentang kesehatan, berapapun orang akan membayarnya. Berapapun orang akan membayarnya. Nah, cuma kita punya masalah juga nih. Kalau kita pikir-pikir, kita pengen hidup sehat. Tapi pola makan kita, pola istirahat kita, pola olahraga kita ini tidak teratur ya. Apalagi di masa saat ini, di masa pandemi saat ini gitu. Contoh kita tahu olahraga itu baik, tapi seberapa sering kita olahraga ya. Kita tahu makan makanan yang bagus itu baik ya, makanan sayur, buah-buahan, tapi seberapa sering kita makan itu gitu. Wah, ribet juga ya Mas hidup sehat ya. Hidup sehat tadi, hidup sehat tiga-tiga ya. Sehat fisik, sehat mental, dan sehat finansial. Itu ribet banget gitu. Kunci ini yang pertama kita mulai itu dari sehat fisik dulu. Kalau kita udah sakit ya udah kita nggak akan sehat yang lain gitu. Nah, terus Mas gimana Mas kalau misalkan kita punya asuransi, kita pengen backup nih. Ya, kalau dipikir-pikir ya, mau asuransinya gede, preminya gede, tetap aja kita nggak akan mau pakainya ya. Betul Bapak, Ibu ya. Kita nggak akan mau memakainya gitu loh. Nah, lantas seperti apa nih solusinya? Bagaimana solusinya? Maka kita akan cenderung memilih budaya hidup sehat ketimbang makan obat-obatan atau ke rumah sakit, ke dokter. Kita akan cenderung memilih budaya hidup sehat. Dan budaya hidup sehat itu dimulai dari hal yang sederhana, yaitu dengan mengkonsumsi air putih yang cukup. Ya, ini penting sekali karena tadi 70% tubuh kita adalah air ya. Namun ada hal yang menarik nih Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi waktu setelah Indonesia merdeka, tepatnya tahun 1950, orang Jepang berpikir bagaimana sih mereka bisa hidup sehat dengan cara yang sederhana ya. Kemudian mereka melakukan riset lah di beberapa titik air ajaib ya. Ada di Mekah, air Zam-Zam, ada di Jerman, di Cina, Prancis, India, Meksiko gitu. Mereka heran kenapa sih di beberapa titik tersebut ada orang sehat gitu, rumah sakit sepi gitu. Dan kalau kita pikir-pikir benar juga sih ya. Contoh orang Arab makannya kan apa unta ya, kambing, sapi, tapi rumah sakitnya sepi ya. Kalau kita pikir-pikir benar juga gitu. Dan ya mereka sehat-sehat aja gitu. Kenapa sih? Nah, ternyata ini nih curangnya mereka ini gitu, yaitu mereka mengkonsumsi air ajaib ya. Kalau di Mekah itu disebutnya air Zam-Zam gitu.
Nah, kenapa air ajaib, Mas? Gitu. Ternyata pas diteliti sama orang Jepang, dari titik-titik tersebut memiliki kesamaan sifat, yaitu berlimpahnya hidrogen aktif. Wah, asik banget ya, Mas. Iyalah, mereka senang mereka. Makanya, nih kalau di Perancis juga sama nih. Dan semuanya rata-rata tempat ibadah. Kan dizikirin, didoain. Jadi airnya jadi air ajaib, bahasa gampang ya, mah. Ada hidrogen aktifnya yang berlimpah. Dan itu biasa disebut dengan air alkali. Tuh. Cuma kan kalau misalkan mereka yang orang Jepang mikir, wah kalau impor air zam-zam terus tiap hari kan nggak bisa juga ya. Kita aja yang di Indonesia yang dapat kuota haji umroh gede, sekalinya dapat air zam-zam cuma 5 liter ya kan, terbatas ya, nggak bisa sebanyak-banyaknya atau sepuas-puasnya. Akhirnya mereka berpikir bagaimana nih hidup sehat ya. Belum lagi dengan pola konsumsi kita nih, makanan kita yang di mana-mana ya pasti enak-enak nih, pasti enak-enak tapi tidak sehat ya. Contoh pagi ya makan bubur ayam, terus siangnya ada daging ya, malamnya mie dok-dok atau sate padang, belum lagi ditambah merokok sama bagadang. Wah, masya Allah ya, ini sesuatu yang enak ya, sesuatu yang enak tapi tidak sehat ya. Kita tahu sesuatu yang enak tapi tidak sehat. Dan kita juga tahu bahwasanya kalau misalkan asam, ini kan asam semua nih, makanannya asam-asam semua, tapi itu tidak bagus untuk kesehatan. Dan itu akan menyebabkan penyakit kayak asam urat, asam darah, asam lambung. Ya, pokoknya yang asam-asam pasti sakit ujungnya. Nah, ini kan wah dilema juga gimana ya Mas, kita pengen hidup sehat aja susah banget gitu. Nah, akhirnya ada penelitian juga nih Bapak Ibu, teman-teman. Yaitu dari Dr. Otto ya. Beliau yang menemukan kanker nih. Nah, silakan di screenshot, ini penting banget nih. Nah, beliau yang menemukan kanker dan juga dapat penghargaan Nobel di bidang kesehatan. Beliau bilang gini, Dr. Otto bilang, semua bentuk kanker memiliki dua kondisi mendasar. Yang pertama asidosis, yaitu terlalu banyak asam. Yang kedua hipoksia, kekurangan oksigen. Nah, kemudian beliau menambahkan nih, sebenarnya tubuh kita bisa loh menyembuhkan dirinya sendiri, asalkan kondisi tubuh kita cenderung basah. Nah, itu kata kuncinya, cenderung basah atau alkali. Nah, selanjutnya, ada namanya pH balance chart nih. Kalau kita bicara tentang asam atau basa, ini ada namanya pH balance chart atau potential of hydrogen. Nah, ini yang waktu itu kita pelajari saat SMA ya. Mungkin yang masih ingat tuh kalau waktu SMA kita masukin kertas lakmus, nah warnanya berubah-berubah. Nah, ini kita sedang menguji tingkat keasaman atau basa ya, suatu jenis zat. Nah, kalau misalkan pH normal atau pH 7 itu disebut pH normal ya, dan pH darah kita ada di 7,365. Itu pH normal, tidak sakit atau tidak sehat, biasa aja gitu. Namun kalau semakin ke kanan, semakin ungu, semakin biru, dia akan sehat, dikatakan sehat, semakin ke kiri dikatakan sakit. Nah, saya yang bukan anak kimia, pas saya diceritain ini sama teman saya pelajarin, waduh, penting juga ya, Bro, gitu. Kenapa? Ya karena ini tentang tubuh kita gitu, tentang kehidupan kita. Akhirnya saya, wah, luar biasa sekali ya gitu. Akhirnya saya pelajarin, walaupun saya anak ekonomi ini, tapi saya jadi tahu nih gara-gara beliau gitu. Nah, ini dia. Seiring berjalannya waktu, banyak orang sudah mulai sadar tentang pentingnya kesehatan ya. Akhirnya banyak yang sudah memulai mengganti air minumnya gitu. Ada yang minum air alkali, ada yang minum air infused water, ada yang minum batu-batuan, ada yang minum madu plus pakai bawang lah. Tujuannya buat apa? Biar basah gitu, biar alkali. Dan kalau misalkan Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya pergi ke supermarket, nah lihat tuh di bagian air minum, itu udah banyak sekali air alkali ya. pH 8 lah, pH 9, dan itu mahal, tidak murah gitu. Nah, cuma kalau kita pikir-pikir, wah kalau kita beli itu terus kan mahal juga ya, habis juga uangnya. Terus kemudian kalau misalkan misalkan ditanya nih, ada Mas siapa nih di sini nih? Misalkan ada Mas Reza. Mas Reza ditanya sama temannya ke kantor, Mas Reza, kok Mas Reza di dalam tasnya ada kembang kol, ada lemon, ada wortel gitu. Terus Mas Reza bilang, iya Mas, saya pengen hidup sehat, saya pengen buat air alkali gitu. Wah tuh bisa mungkin diketawain kali ya, atau mungkin Mas Reza juga paling bertahan cuma sehari atau 2 hari gitu, rempong gitu. Akhirnya setelah berpikir lah orang Jepang, akhirnya mereka membuat teknologi gitu. Mereka buat teknologi di mana dari teknologi itu dia bisa menghasilkan air alkali super ya, bahasa saya disebut air alkali super. Kenapa? Namanya air kanggeng. Pernah nggak dengar air kanggeng atau tulisannya kangen water, tapi sebenarnya dibaca kanggeng. Nah, waktu itu saya
saya gini, ini lucu banget deh. Waktu itu saya udah tahu ada tulisan, ada jenis air namanya Kangen Water, ya tulisannya Kangen Water. Udah tahu doang tahun 2015. Nah, saya baru tahu Kangen Water yang beneran dari penyebutan namanya itu Kanggeng ya. Itu tahun 2017 gitu. Ternyata Kanggeng Water itu artinya kembali ke asal. Wah, artinya itu filosofi sekali dan itu bahasa Jepang gitu. Kenapa bukan kangen, Mas? Ya karena orang Jepang nggak bisa nyebut huruf N ya, makanya kanggeng ya. Jadi ketika air itu masuk ke tubuh kita, dia akan meregenerasi sel tubuh kita jadi baru lagi. Nah, kemudian saya searching-searching juga nih, bahkan ada jurnalnya, bahkan ada penelitiannya yang dilakukan oleh Dr. Hiromi Shinya. Wah, ini siapa sih beliau nih? Kalau misalkan Bapak, Ibu, teman-teman punya dokter, punya keluarga atau kerabat dokter yang di bidang endoskopi atau penyakit dalam, pasti tahu orang ini. Karena beliau adalah rujukan sekaligus pakar endoskopi dunia. Seluruh dunia, termasuk di Indonesia, pasti rujukannya ke beliau. Pasti. Sebut aja, Hiromisinya tahu nggak Pak? Ya, pasti tahu. Dan beliau telah melakukan penelitian Kanggeng Water selama 30 tahun lebih ke 370.000 usus. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi ini yang ngomong bukan dokter main-main ya, bukan dokter yang baru semester 1 atau dokter yang lagi koas atau dokter yang baru lulus internship, tapi udah dokter tingkat dunia ya. Udah dokter tingkat dunia gitu. Jadi, waduh saya respect sekali kalau sama beliau ini gitu. Karena keilmuannya ya dan emang jam terbang sudah banyak sekali, udah panjang sekali gitu. Dan berikut adalah hasil penelitian beliau. Nah, ini bisa Bapak, Ibu, teman-teman semua lihat. Nah, ini adalah hasil penelitian beliau. Jadi, kalau yang pojok kiri atas itu adalah kolon atau usus manusia yang asam sekali ya, karena makanan, minuman asam sekali. Nah, yang kedua itu yang sebelah kiri itu kanker payudara, ya, hancur dalamnya. Kemudian ada juga yang kena kemoterapi gosong ya, karena emang selnya dimatikan gitu. Kemudian beliau menguji nih ke 370.000 usus nih, ini sampelnya ya. Dan 3 bulan dikasih air kanggeng aja, dikasih air kanggeng aja, disiramin terus. Akhirnya atas izin Allah, atas izin Tuhan, 3 bulan jadi bersih nih ususnya. Wah, luar biasa nih. Ini yang digambar kanan nih, gambar penelitiannya nih, pakai kamera khusus ya. Nah, bayangkan ya, misalkan kita udah 30 tahun hidup, udah 40 tahun, udah 50 tahun, pernah nggak kita mencuci usus kita gitu ya? Sedangkan kalau misalkan selang aja ya, selang di rumah kita alirkan air aja selama 1 tahun, itu isinya lumut ya. Isinya lumut. Nah, gimana dengan usus kita? Ya, ini kan tanda tanya ya. Ini yang bikin bahaya nih. Dan kalau orang Indonesia kebanyakan meninggalnya karena yang usus nomor 1 tuh, pojok kiri atas. Nah, biasanya nih kalau penyumbatannya ke tengah, dia akan serangan jantung. Tapi kalau penyumbatannya ke atas, dia serep. Makanya kan kita pernah lihat tuh kalau ada teman kita yang badannya kekar, dia suka olahraga, suka sepeda, tiba-tiba serangan jantung. Nah, itu bisa jadi karena pola makan dan pola minum yang tidak sehat. Akhirnya penyumbatan. Wah, ini luar biasa ya. Informasi yang luar biasa menurut saya. Nah, beliau akhirnya ya banyak buat buku nih. Bahkan bukunya udah banyak sekali diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk ke Indonesia. Bahkan Bapak Ibu bisa beli kok di Gramet. Banyak sekali bukunya. Bahkan ada satu bab. Dan dia sangat terang-terangan menulis air kanggeng di bab 17 di buku Keajaiban Enzim halaman 17 ya. Di halaman 17 di halaman 17 atau bab 17 beliau menulis ini nih. Nah, logikanya ya saya berpikir nggak mungkin ada orang yang dia profesional dia menulis sesuatu hal penting sedetail itu gitu. Kalau udah sampai sedetail itu artinya apa? Sangat penting sekali gitu. Dan beliau kabarnya pas saya tanya-tanya tidak ada kepentingan finansial sama perusahaan energi Kanggeng Water ya. Ini pure penelitian. Nah, ini luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya, nah lantas seperti apa sih Mas airnya gitu? Apakah airnya keren banget ya? Iya, emang airnya keren banget ya. Jadi kalau minumnya tuh kalau Anda yang sudah pernah minum pasti merasakannya ya. Enak sekali airnya, ringan sekali, langsung kerasa di badan. Cuma sebenarnya yang luar biasa itu bukan airnya ya. Airnya emang iya keren, tapi yang lebih keren tuh teknologinya. Nah, kami menyebutnya teknologi solusi pandemi ya, karena multifungsi. Nah, bicara teknologi, ya tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Fikri, kalau kita bicara teknologi ya, apalagi orang dagang, pasti bilangnya kecap bango nomor 1 ya. Kecap bango nomor 1. Maksudnya apa? Wah, produk saya nomor 1, bisnis saya nomor 1 ya. Semua orang bisa mengklaim ya.
bisa mengaku. Tapi kalau kita bicara tentang ISO, kita bicara tentang standar internasional atau sertifikasi internasional, nah itu tidak bisa diganggu gugat lagi ya. Itu sudah paten dan sudah jadi pengakuan internasional dimanapun ya. Nah ini saya sedikit aja nih jelasin, karena kalau dijelasin semuanya tuh nggak bakal selesai ya siang hari ini. Nah saya akan menyampaikan 3 aja nih. Pertama, teknologi ini mendapat ISO 9001 ya. 9001 itu tentang manajemen kualitas ya. Jadi kalau misalkan teknologi ini dari hulu ke hilir itu sangat-sangat ketat sekali pengkontrolannya. Bahkan kalau misalkan ada yang kurang tepat, itu bukan dibenerin tapi diulang lagi dari awal. Diulang lagi dari awal. Itulah yang menyebabkan teknologi dapat ISO 9001. Bahkan ya, saya pernah lihat ada rumah kebakaran nih di YouTube. Kemudian mesinnya juga kebakaran. Nah, saking kuat mesin ini, teknologi ini, mesinnya masih bisa nyala. Waduh, heran ya. Saya juga heran kok bisa gitu. Cari aja ada. Kemudian ada ISO 14001. Ini tentang manajemen lingkungan. Jadi teknologi ini tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan, tidak ada limbah, dan seluruhnya kepake. Ya, air yang dikeluarkan dari teknologi ini semuanya kepake dan nggak ada yang sia-sia. Dan yang terakhir ada ISO 13485. Nah, ini ISO tentang alat medis. Jadi di negara maju, teknologi ini dianggap sebagai alat medis. Wah, luar biasa ya. Jadi ini bukan teknologi filter air ya, atau teknologi kayak TV ya, tapi teknologi medis ya. Luar biasa. Nah, teknologi ini pun, nah ini dahsyatnya Bapak Ibu semuanya. Teknologi ini bisa menghasilkan 7 jenis air yang berbeda-beda. Wah, apa aja? Mari kita lihat ya. 7 jenis air, 7 different type of water ya. Nah, besar sudah kenal, tapi izinkan saya untuk bercerita tentang air kanggeng ini lebih dalam lagi sehingga Anda bisa membawa informasi ini ke keluarga Anda, ke teman-teman Anda yang membutuhkan. Yang pertama air kanggeng. Air kanggeng ini tadi yang sudah saya sampaikan, kalau air ini masuk ke tubuh kita, dia akan meregenerasi sel tubuh kita jadi baru lagi. Dia akan mendetoksifikasi, kemudian dia akan menjadi bagus, kulit kita jadi bagus. Dan satu gelasnya setara dengan 1 kilo blueberry atau 5 kilo brokoli. Wah, ini luar biasa, ini solusi pandemi nih. Bagaimana tidak solusi pandemi gitu? Karena sampai hari ini seluruh dokter belum ada yang berani mengatakan ada obat COVID atau vaksin COVID yang benar-benar solusi gitu. Solusinya apa? Imunitas tubuh. Dan imunitas tubuh itu ya diambil dari antioksidan gitu. Nah ini dia pH-nya 8,5, 9 dan 9,5. Karakternya pun ternyata bukan hanya satu. Wah, ini kan kita bicara tentang air ya, air kesehatan. Ternyata karakternya ada 3. Alkaline by electrolytes, microcluster, dan juga antioksidan. Teman saya aja bingung nih. Kok bisa ya bro, antioksidan sama alkalin? Bingung dia. Awalnya nggak percaya. Cuma pas saya kasih lihat, wah kaget dia. Kok bisa bro gitu. Nah, mohon maaf nih bagi yang mungkin yang ada aktivis air di sini. Nah, alkalin sama alkalin by electrolytes itu beda ya. Mungkin teman-teman sudah mempelajari. Tapi kalau alkalin itu masih ada perdebatan di dunia medis. Tapi kalau udah alkalin by electrolytes, jadi alkalize jatuhnya, itu benar-benar diterima gitu. Bahkan sangat direkomendasikan untuk kesehatan sehari-hari. Nah, baik kita akan langsung saja melihat seperti apa sih maksudnya ya alkalize itu ya, alkalize itu gitu. Nah, ini kita coba lihat ya tentang pH lagi kita lihat itu normalnya di 7,365 ya. Kemudian kalau pH mayat itu di 3,5. pH soda itu di 2,5. Jadi kalau udah mau ingat mati, ingat Tuhan, nah perbanyaklah minum soda ya. Insya Allah Anda akan sampai ya. Bercanda aja Bapak Ibu. Kemudian kalau pH mayat itu di 5,5. Jadi sel kanker tuh akan aktif ketika tubuh kita pH-nya di 5,8 ya, 5,8. Kemudian kalau baru mati ya selnya di 8,8, dan kabar baiknya Kanggeng Water ini sangat basah sekali ya di 9 dan 9,5. Dan ini searah nih, sejalur sama teori Dr. Otto yang mengatakan tadi sebenarnya tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri asalkan cenderung basah ya. Sampai sini clear ya. Nah, selanjutnya coba kita lihat makanan dan minuman kita sehari-hari, kebanyakan di golongan kiri atau di golongan kanan. Anda sendiri yang bisa menilainya. Dan saya sih yakin pasti kebanyakan dari kita kebanyakan yang sebelah kiri gitu. Kenapa? Karena enak dan murah. Namun kalau misalkan yang sebelah kanan enak sih,
tapi mahal ya, tapi mahal. Jadi akhirnya kita belinya jarang gitu. Sekalinya makan kan makan nasi sama ayam, terus timunnya sedikit kecil ya, buah-buahannya kecil, sayur-sayurnya dikit. Padahal tubuh kita membutuhkan ini ya, makanan-makanan dan minum-minuman yang basah. Nah, selanjutnya coba kita lihat nih demo tentang air alkali. Kok kelewatan? Bentar. Coba kita lihat demo air alkali. Banyak yang mengatakan, Mas, tapi apa iya ya gitu. Nah, ini air minum yang Bapak Ibu pasti tahu ya. Wah, ternyata hasilnya ada yang kemudian dari air tersebut disiram air kanggeng, maksudnya jadi biru jadi basah. Namun dua tetap asam. Nah, kemudian gantian nih air ya, semua jadi orange, semua jadi asam. Ya, padahal biasa, semua jadi asam ya. Artinya apa? Ini bahaya sekali, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ini adalah gelas ya, gelas yang langsung asam gitu. Bayangkan itu terjadi di dalam tubuh kita gitu. Jadi emang untuk khusus yang dua jenis air yang sebelah kiri itu dia sangat asam sekali, dan kalau kita minum satu gelas air tersebut, air soda atau air yang katanya pengganti ion ya, itu kita harus meminum 32 gelas kanggeng. 32 gelas air kanggeng untuk menetralkannya. Itu baru menetralkannya, belum menjadi basah. Nah, setelah saya tahu itu saya jadi tobat. Saya nggak mau minum yang aneh-aneh lagi. Saya hanya mau minum air kanggeng ya. Nah, kemudian ada juga dari Dr. Linda Frasetto, beliau mengatakan ketika manusia berusia 40 tahun, maka tingkat imunitas tubuhnya akan berkurang secara bertahap ya, berangsur-angsur. Tapi ini tahun 96 jurnalnya. Tapi kalau kita lihat usia 20-30 tahun saat ini ya, itu udah aneh-aneh penyakitnya. Jadi ya jurnalnya udah tidak berlaku lagi gitu. Maka kita harus kuncinya meningkatkan imunitas tubuh dengan minuman dan makanan air yang alkali atau basa. Nah, selanjutnya air kanggeng ini karakternya itu microcluster. Maksudnya gimana, Mas? Oke, maksudnya gini Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kalau air biasa nih, air yang biasa itu molekulnya 15 sampai 20. Nah, kalau air kanggeng itu molekulnya 5 sampai 6. Nah, itulah sebabnya kenapa orang kita kalau pagi-pagi itu minumnya air hangat ya, air panas. Biar apa? Biar lambungnya nggak sakit, kemudian biar enak di tenggorokan, di dalam tubuh. Karena kalau misalkan nggak dipanasin, itu kembung jatuhnya. Dan saat dipanaskan, molekulnya akan dipecah-pecahkan. Nah, jadi ringan. Nah, tapi kalau kita minum air kanggeng, kita nggak perlu lagi manas-manasin karena molekulnya sudah kecil. Dan dia sangat bagus untuk penyerapan dalam tubuh kita. Mau minum seliter, 2 liter pun nggak akan kembung ya. Nah, itu bedanya. Dan yang paling penting adalah 70% tubuh kita air. Kalau kita kekurangan air, maka kita akan kehilangan konsentrasi, dehidrasi, terus juga baunya lesu, organ kita juga bekerja lebih keras lagi. Makanya kita harus mencukupi tubuh kita dengan air putih yang cukup. Dan air putih yang terbaik ya pastinya. Nah, ini terutama ini nih, untuk semuanya harus perhatian ya sama tubuhnya. Jangan sampai kerja keras tapi lupa sama tubuhnya. Jadi normalnya kalau kita bekerja sehari-hari, kita harus ya minimal minum 2 liter per hari atau 8 gelas per hari. Itu minimal. Tapi kalau Anda ingin lebih spesifik lagi, ini ada juga dari Dr. Colin Allen, cari aja Dr. Colin Allen. Dia bilang berat tubuh manusia dibagi 20. Nah, sama dengan liter yang harus diminum oleh seseorang tersebut gitu. Sekali lagi, ini rumusnya ya, untuk rumus yang benar-benar akurat, berat tubuh manusia dibagi 20 sama dengan jumlah liter yang harus Anda minum setiap hari. Gimana caranya itu, Mas? Ya, harus penuhin biar kita fit terus, semangat terus gitu. Nah, ini juga ilustrasinya nih. Kalau misalkan kita bicara tentang microcluster, ini ilustrasinya kalau ada akuarium. Kemudian akuarium ini yang pertama airnya kita rawat terus, otomatis kan ikannya sehat ya. Cuma kalau yang kedua nih, yang di bawahnya airnya tidak kita rawat, cuma dikasih makan aja ikannya atau dikasih obat aja ikannya. Akhirnya airnya keruh. Nah, itu adalah ilustrasi tubuh kita, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Bayangkan itu tubuh kita ya. Jadi kalau mau kenapa-napa ya coba perhatikan airnya dulu, jangan langsung minum obat dulu, tapi ganti dulu air yang masuk ke tubuh kita. Nah, ini adalah menguji apakah air kanggeng ini benar-benar microcluster. Kenapa teh hijau? Karena teh hijau itu
Pertama, tehnya paling mahal. Kedua, dia untuk menguranginya juga agak lihat. Yang sebelah kiri disiram pakai air biasa, yang sebelah kanan disiram pakai. Coba perhatikan, jangan kedip ya. Perhatikan jangan kedip. Sudah mulai berbeda. Nah, di tetes-tetesin tuh, dicoel-coel. Di detik kedua aja. Nah, di detik kedua aja nih, coba Bapak Ibu perhatikan. Teh, ya pakai air kangen itu langsung jadi teh nih. Tuh, detik kedua. Sudah jadi teh ya. Cuma bedanya dia nggak anget aja. Artinya apa? Penyerapannya sangat sangat cepat, sangat baik ya. Nah, ini dia antioksidan. Nah, ketiga tuh antioksidan. Antioksidan tuh ibarat kata gini nih. Apel dibelah bagi dua, kemudian diletakkan di ruang terbuka, kan apelnya jadi busuk ya. Nah, pembusukan itu terjadi karena adanya oksigen. Prosesnya namanya oksidasi. Nah, lawannya oksigen atau oksidasi namanya antioksidan ya. Nah, maka itu anti penuaan bahasanya. Antioksidan itu anti penuaan atau anti aging atau anti inflammatory gitu. Nah, ini yang biasanya nih cewek-cewek pasti tahu banget karena pakai masker ya, sering pakai masker atau pakai facial. Nah, itu dia yang luar biasa. Kemudian antioksidan itu ada satuannya namanya ORP. ORP itu oxidation reduction potential, ada alatnya. Nah, kalau dites ya, misalkan dites kemudian hasilnya plus, maka oksidasinya tinggi. Tapi kalau misalkan dites hasilnya minus, antioksidannya tinggi. Nah, kita lihat contohnya ya. Air soda. Air minum soda itu dia asam sekali, mohon maaf. Oksidasinya tinggi sekali ya. Oksidasinya tinggi sekali yaitu plus 400. Air keran plus 300 dan air botolan plus 200. Artinya apa? Itu yang bikin penuaan. Nah, kalau jeruk itu mengandung vitamin C itu minus 100 ya. Kalau green tea atau teh hijau itu minus 200. Nah, makanya orang Jepang itu suka minum green tea kenapa? Karena ya dia tahu anti penuaannya tinggi di situ. Makanya kalau kita lihat searching aja di Google, manusia dengan harapan hidup paling lama atau umur paling panjang adalah orang Jepang dan adanya di Pulau Okinawa. Dan Pulau Okinawa adalah titik mulanya energi bermula. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Nah, Kangen Water itu minus 400 sampai minus 800. Dan ini waktu itu saya pernah nguji. Jadi ceritanya teman saya anak kimia itu dia penasaran, dia langsung beli ORP-nya, dia datang ke kontrakan saya, kemudian dites. Ternyata hasilnya itu minus 600 saat itu ya. Bahkan udah didiemin, airnya masih naik terus minus 600 terus. Dia bilang, waduh bro, ini air apaan bro? Gila, keren banget. Kata beliau anak kimia. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini adalah foundernya Enagic yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu adalah penasehat beliau ya. Yang kiri itu namanya Mr. Oshiro. Dan kita lihat ya usia mereka nih, keduanya nih sama nih, 68 tahun 2015. Tapi kita lihat, coba perhatikan dari postur tubuhnya, kemudian mukanya, sama rambut itu udah beda. Yang sebelah kiri segar, yang sebelah kanan udah lemes gitu. Dan yang sebelah kiri nih, Mr. Oshiro ini baru ulang tahun sebulan yang lalu. Ke 80 tahun masih, baru. Ke 8 tahun dan masih main golf maksud saya gitu. Ulang tahun ke 80, masih main golf. Luar biasa, kakek-kakek ya. Tapi sehat wajar, kenapa? Karena beliau minum Kangen Waternya udah puluhan tahun. Nah, ini kita menguji nih, apakah benar sebenarnya menggunakan betadine. Kita menguji pakai betadine. Kenapa betadine mas? Karena di bikin tua sel gitu. Makanya nanti kulit kita akan ganti kulitnya lebih cepat lagi dan tidak berdarah lagi karena sel sudah mati. Nah, yang sebelah kiri kita siram pakai air biasa, yang sebelah kanan kita siram pakai air tangke. Mari kita lihat apa yang terjadi. Tuh kan luar biasa ya. Airnya jadi putih gitu, netral gitu. Kemudian nih ditetes lagi pakai betadine. Ini ilustrasinya nih kayak ada Ricaldin yang nggak sehat masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian disiram lagi pakai air kanggeng. Apa yang terjadi? Wow, jadi putih ya. Wah, luar biasa. Keren banget. Saya pas lihat ini, waduh, ini keren banget nih. Dan saya belum pernah lihat kayak gini sebelumnya ya. Nah, ini selanjutnya nih, kalau kita lihat nih ya. Jadi,
teknologi ini juga bisa menghasilkan namanya clean water ya. Bonus. Jadi teknologi ini bisa menghasilkan air yang bagus untuk buat susu formula, kemudian juga buat minum obat, dan bagus juga buat gagal ginjal. pH-nya 7. Dan kalau kita hitung-hitung, nah ternyata kalau kita beli air galon Aqua yang 18.000 per galon, berarti per liternya kita menghabiskan 900 perak per liter. Kalau kita beli isi ulang 8.000 per galon, berarti kita menghabiskan 400 perak per liter. Tapi kalau kita punya teknologi ini di rumah, kita pasang di kantor kita atau di yayasan kita hanya mengeluarkan 208 perak per liter. Artinya yang sebelah kanan tuh lebih efisien, lebih murah ya. Dan kita tahu sendiri ya, air itu kebutuhan hidup manusia. Tanpa air, manusia udah nggak bisa hidup. Kan? Kalau tanpa makanan mungkin dia bertahan beberapa hari, tapi kalau tanpa air itu bahaya sekali. Ginjalnya bahaya, organ-organ tubuhnya juga bahaya. Kita akan kehausan gitu. Karena air adalah sumber kehidupan. Silakan Anda kalkulasikan berapa kebutuhan air galon Anda setiap pekannya, setiap bulannya, habis berapa, bertahun-tahun ya. Jadi daripada nyumbang ke Aqua, mending kita ini pakai produk kita sendiri ya. Jadi lebih efisien dan selain itu lebih sehat ya. Jadi bonusnya banyak sekali. Kemudian dari teknologi ini dia bisa menghasilkan air kecantikan nih, kosmetik, namanya beauty water. Dia pH 5,5 dan sangat bagus untuk mencarakan wajah, menambahkan wajah, bikin glowing, mengencangkan wajah. Kemudian dia juga bisa buat ngepel, kemudian juga bisa buat kaca ya, kaca rumah jadi kinclong, kaca mobil jadi kinclong. Kemudian juga bisa buat tanaman, tumbuhan. Jadi akan mempercepat pertumbuhan tanamannya, buahnya, itu luar biasa. Dan nanti kalau misalkan teman-teman buat mie atau pasta pakai air ini, dia tingkat kekenyalannya akan jauh lebih baik. Waduh, luar biasa ya. Ini dari satu jenis air dong loh padahal. Tapi manfaatnya luar biasa sekali, banyak sekali. Bayangin kalau misalkan yang suka facial ya. Yang suka facial, wah tiap hari cuci muka, mandi pakai kayak gini. Waduh, udah mulus sekali tuh kulitnya ya. Mulus sekali, bisa dijual lagi ya. Nah, ini kita coba lihat nih. Menguji apakah beauty water ini benar-benar bagus gitu ya. Karena tadi kan dia pH-nya menyesuaikan pH kulit. Nah, kita akan uji apakah benar. Nah, ini ada 3 jenis air ya. Yang pertama air alkali, yang kedua itu air biasa, dan ketiga air beauty water ya. Dari teknologi tadi, teknologi Enagic atau Solus Test, pakai pH drop atau pH tester untuk menguji pH-nya. Nah, ditetes, tuh 2, 3, 4, 5, 6, tuh 2, 3, 4, 5, 6, tuh 2, 3, 4 ini. Yang tengah itu asam. Kemudian disiram ya ke air yang tengah, langsung jadi basah. Nah, air basah, air alkali disiram ke beauty water, basah, asam lagi, siram lagi, biru, kuning lagi, siram lagi, iya, jadi kuning lagi ya, jadi asam lagi. Nah, itu adalah membuktikan bahwasanya ya si beauty water ini emang sangat bagus dan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi biar si kulit kita nih nggak kusam, jadi halus, jadi fresh terus gitu. Nah, ini selanjutnya beauty water ini juga ternyata jadi bahan dasarnya bahan dasarnya kosmetik Hollywood nih, ternyata luar biasa. Jujur aku sebenarnya nggak tahu ini dibaca Evan Masonat. Pokoknya kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Beliau dari perusahaan Lancome. Beliau bilang kalau beauty water dari mesin Level Look atau yang biasa kita kenal Kangen Water, beliau bilang kalau beauty waternya ini sudah terbukti membantu berbagai penyakit kulit dan bisa mengembalikan pH kulit ke perfect pH atau pH yang memang dibutuhkan sama kulit. Kayak gitu, keren ya? Waduh, luar biasa ya. Nah, luar biasa tuh ya, beauty water. Selanjutnya ada lagi namanya selongkanggeng. Mas, kok nggak selesai-selesai Mas? Iya, ini teknologinya emang parah, keren parah gitu. Dia banyak banget airnya. Jadi dari situ juga bisa menghasilkan selongkanggeng. Selongkanggeng itu bagus untuk nyuci beras, nyuci buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian juga buat baju, nyuci baju tanpa deterjen, tanpa dikucek. Bahkan pembersih gigi juga bisa. Dan dia pH-nya 11,5. Nah, kita lihat nih ya. Coba kita lihat video demonya. Ini kalau
ayam boiler dicuci pakai kayak gini, ayam boilernya jadi apa? Jadi menciut dan airnya sangat bau sekali. Sekarang nggak cuma sekarang sih, dari kemarin kita Nah, juga ini kalau sayur-sayuran ya dicuci pakai ini mereka jadi kuning ya. merendam. Nah, ini kita lihat nih demonya nih. Dan saya kan waktu SMA diajarkan ya. Kan waktu SMA kita diajarkan tuh yang namanya minyak sama air tidak bisa bersatu ya, kayak lagunya Bang apa Haji Roma Irama, minyak sama air tidak bisa bersatu. Nah, coba kita lihat nih, bener nggak minyak tidak sama apa sama air tidak bisa bersatu? Coba kita lihat. Nah, ini dia nih. Ini jangan ngedip ya, jangan pada ngedip. Nah, jangan ngedip, mohon jangan ngedip ya. Ini mungkin adalah pertunjukan yang luar biasa ya. Kemudian disiram ke minyak. 3, 2, 1. Zep. Wah, langsung ngelebur. Tapi kalau air biasa, biasa aja. Dan dipakai nyuci beras, beras tuang kangkeng. Bisa kita lihat apa yang terjadi. Nah, ternyata air cucian pakai tuang kangkeng dia warnanya kuning. Dan air biasa itu warnanya putih. Nah, coba-coba kita lihat nih bentar-bentar. Nah, ini bahaya sekali loh. Ketika Anda mencuci beras ya di rumah Anda masing-masing, kemudian airnya masih putih, kemudian Anda masak pakai rice cooker, itu artinya Anda makan nasi plus bonusnya. Apa bonusnya? Pestisida ya. Pestisida. Jadi yang kuning-kuning ini namanya pestisida, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ini pestisida keluar semua dan kemudian pestisida itu bahan dasarnya adalah minyak. Ya, sebelah kiri ini minyak sama air bersatu. Jadi ngeri banget deh kalau misalkan nyuci beras nggak pakai serong kangkeng. Jadi itulah jadi penyakit nanti kalau efek apa jangka panjangnya. Nah, kemudian teknologi ini juga bisa menghasilkan strong acid. Strong acid ini bagus untuk hand sanitizer, disinfektan, kemudian buat jerawat, buat sariawan juga bisa, buat alergi juga bisa. Namanya strong acid dan pH-nya 2,5. Bahkan ya, strong acid ini dikatakan ada uji klinisnya dapat membunuh kuman, virus, patogen, spora, termasuk kakeknya COVID ya. Virus-virus yang susah mati seperti E. coli, Salmonella, MRSA dalam waktu 30 detik sudah mati. Nah, bayangkan. Luar biasa. Kemudian ada juga hasil uji labnya Sukovindo nih ya. Hasil uji labnya Sukovindo luar biasa sekali. Pas dicek ya. Nah, ini sorry kelewatan. Nah, ini dia. Jadi untuk menguji hand sanitizer bagus tidaknya itu ada 2 parameter ya. Yang pertama koefisien fenol, yang kedua angka lempeng total. Nah, koefisien fenol itu semakin tinggi maka semakin bagus, semakin kuat dalam membunuh bakteri virusnya ya. Kemudian syaratnya itu angkanya 1. Dan kita bisa lihat ya, merek A, B, C, D, E, F, G itu rata-rata di angka 2 dan 3. Paling tinggi itu di merek D, yaitu mereknya Porstex ya, kita samarkan. Itu di angka 3,38 ya. Bagi yang belum tahu Porstex apa, itu pembersih WC ya. Digunakan untuk hand sanitizer, disinfektan. Itu kalau kena muka, aduh luar biasa ya. Masya Allah itu, wah perihnya mantap ya. Nah, kabar baiknya cairan strong acid atau hipoklorous acid ini hasil uji labnya itu 3,5 Bapak Ibu. Artinya apa? Itu tinggi banget. Itu tinggi banget dan kabar baiknya karena dia bahan dasarnya air dan garam aja, jadi nggak masalah nih kalau kena muka. Tuh, saya menyemprot kena muka, bahkan ketelan, kena mata pun nggak masalah. Kena tangan, apalagi ya bagus banget. Dia aman, ramah lingkungan ya. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau ketelan. Kemudian dia angka lempeng totalnya tuh kalau misalkan hand sanitizer normalnya 1 kali 10 pangkat 3. Atau bahasanya, kalau suatu objek itu disemprotin alkohol, maka akan sangat wajar kalau masih meninggalkan 1000 bakteri. Tapi kalau strong acid nih, hasil uji labnya itu minus 1. Artinya di bawah angka 1. Artinya apa? Membunuh kuman ya. Bersih banget gitu ya. Jadi emang luar biasa nih strong acid atau hypochlorous acid ini. Di atas alkohol rata-rata. Kualitasnya. Mengapa nih? Sekarang kita bahas ini gitu. Karena gini, yang harus kita pahamin, tanpa pandemi kan kita selalu menggunakan Wipol ya. Wipol,
bebek closet, kemudian hand sanitizer, antiseptik, Dettol. Dan masuk pandemi, kita menggunakan cairan kebersihan ini 2-3 kali lebih banyak dibandingkan sebelum saat pandemi. Dan kita tahu sendiri nih kalau misalkan per liternya itu mahal ya, per liternya mahal. Saya aja ngecek di mall hand sanitizer yang 5 liter itu nyaris 400.000. Itu luar biasa mahal. Dan inilah yang menyebabkan perusahaan, kantor, yayasan itu potong gaji karyawannya. Kenapa? Karena biayanya itu gedenya di disinfektan. Nah, tapi kalau kita punya teknologi ini di rumah kita nggak perlu lagi nih beli cairan kebersihan kayak gini nih, cairan kebersihan yang sebelah kanan. Karena kita hanya perlu menggunakan strong acid dari teknologi Enagic ini. Ya udah kita pakai semuanya dan fungsinya udah sama cairan-cairan kebersihan yang ini gitu. Dan biaya produksinya, ini yang menarik, hanya 95 perak per liternya ya. Alias di bawah 100 rupiah. Ini pun udah kita naikin, harganya aslinya 80 perak per liternya. Artinya apa? Murah banget. Bukan murah lagi, murah banget ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ini jadi solusi banget ya bagi mereka yang punya yayasan, kantor. Nah, selanjutnya nih, kita lihat ya, berapa sih harga teknologi ini? Teknologi yang keren ini. Ternyata harganya 71.750.000. Nah, coba saya mau tes. Menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman, ini mahal apa murah nih? Mahal atau murah? Coba silakan diketik. Saya mau tahu aja. Mahal atau murah? Wah, ada yang bilang murah banget ya. Murah banget ya. Berarti udah tahu manfaatnya nih. Udah ngerasain ya. Murah sih, murah banget ya. Oh, murah. Nggak ada yang mahal apa? Murah, murah, murah. Berarti kalau murah, abis ini langsung gesek ya. Nanti langsung langsung hubungi pengundangnya, Mas, murah banget ya udah beli langsung ya. Oke, ada yang mahal. Mahal menurut saya. Oke, nggak apa-apa. Jujur mahal, ya bagus. Mahal, mahal. Mahal, oke, luar biasa. Yang murah ya tadi dicatat ya. Yang murah langsung gesek abis ini. Langsung beli ya. Oke, mahal, nggak ada duit. Wah, luar biasa. Ya, siap. Nah, oke, ini kan mesin ini mahal. Oke. Iya, oke, mahal. Saya tahu. Dan itu juga saya ngerasakan itu waktu awal pertama kali. Wah, mahal banget nih. 70 juta, duit dari mana? Apalagi saya semester 5 saat itu ya. Tapi saya tenang dulu nih. Saya tenang, saya pelajarin. Ternyata ada caranya nih. Agar mesin ini gratis. Waduh. Kira-kira nih, khusus yang ini, saya kasih tahu Anda semuanya, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, bagaimana mendapatkan teknologi ini gratis. Anda mau? Apa mau banget? Khusus yang sini. Anda mau atau mau banget? Anda jadi punya dokter pribadi, Anda punya ATM pribadi di rumah Anda punya pabrik sedekah. Saya kasih tahu siang ini bagaimana memiliki teknologi solusi pandemi ini gratis ya buat Anda. Dan ini nggak didapatin di luar sana. Di luar sana orang ya aduh nggak jadi beli karena ya aduh mahal ya karena nggak dikasih tahu caranya. Nah saat ini siang ini saya ingin ngasih tahu. Wah, kalau gratis mau. Ya mau semua, mau. Oke. Baik. Saya akan kasih tahu sesuai janji saya bagaimana mendapatkan teknologi gratis. Namun sebelum itu, kita lihat dulu ya. Bagaimana sih cara operasional mesin ini gitu. Biar teman-teman bisa membayangkan kalau misalkan di rumah sih kayak gimana sih cara pakainya ya. Nah, ini mah kalau dari testimoni manfaatnya banyak banget. Yang buat diabetes, gatel-gatel ya, alergi tuh banyak dulu ya. Jadi kalau bilang mahal, wah lihat dulu nih, bener kan nih mahal ya. Tuh bisa membantu ya, treatment. Nah, mana nih? Tuh kista, jadi keluar tuh kista-kistanya. Ntar mana nih? Wah, restoran aja make ya, saking mahalnya dipakai tuh sama restorannya saking mahalnya. Nah, ini yang menarik nih. Kalau misalkan tadi Anda bilang mahal ya. Coba bagi Anda yang sudah berkeluarga, silakan tolong hitung kebutuhan hand sanitizer Anda,
kemudian yang sanitizer spray, kemudian pembersih lantai, pembersih kloset, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen, pembersih buah dan sayur, penyegar wajah, suplemen, obat kumur, obat luka, pencipta pakaian, tisu basah, asumsi air galon, asumsi air botolan, silakan hitung, kemudian kalkulasikan berapa pengeluaran Anda per bulannya untuk kebutuhan ini semuanya. Rata-rata 2 jutaannya. Rata-rata di angka 2 juta. Nah, sekarang tadi kita lihat. Masya Allah, wakbar kabiro. Masya Allah. Anak, bentar, saya kasih tahu. Oke, kita hitung-hitungan ya. Tadi kan mesinnya harga 70 juta. 70 juta dibagi nih. Kelihatan nggak? 70 juta dibagi 2 tahun. 24 bulan ya. Dibagi 2 tahun. 24 bulan. Hasilnya sama dengan 2 juta sekian lah. Nah, coba ntar saya matikan dulu virtual background-nya. Biar Anda terlihat jelas. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini hitungan saya nih. Ada nggak pengeluaran rumah tangga Anda sekian per bulannya? Ada nggak? Saya yakin ada dan pasti lebih. Apalagi kalau anaknya banyak ya, pasti lebih banget, banyak banget. Artinya apa? Ini mesin murah banget Bapak Ibu ya. Ini mesin murah banget gitu. Ketimbang kita bertahun-tahun sampai kita tua ngeluarin pengeluaran sebegini 2 juta terus setiap tahunnya, dan itu cuma air aja. Dan kita nggak dapat teknologinya, kita nggak dapat sehatnya. Cuma-cuma aja keluar gitu. Artinya apa? Mending saya pas tahu ini, wah, mending saya punya mesinnya ya. Saya punya pabrik sedekahnya gitu. Nah, gitu. Nah, karena kalau udah punya teknologinya, kita nggak perlu lagi tuh beli-beli lagi ya. Kita pakai semuanya dari teknologi tersebut. Nah, ini dia. Waduh, mantap banget ya. Testimoni banyak banget. Nah, ini kalau buat peternakan, jadi gembul ayamnya. Telurnya jadi gede. Terus juga tanamannya jadi gede juga. Waduh. Nah, ini tuh pabriknya di Osaka. Nah, ini adalah foundernya, Mr. Oshiro. Dia visinya itu sehat fisik, sehat mental, dan sehat finansial. Mana nih? Ya tadi kalau kita bicara sertifikat, ini adalah ikatan dokternya di Jepang, IDI Jepang, mengatakan 6.500 dokter di Jepang sangat menganjurkan teknologi Enagic untuk kesehatan gitu ya. Bayangin 6.500 dokter di Jepang bilang kayak gini. Aduh, nggak habis pikir saya. Ini udah gitu nih, ada juga dokter jantungnya Presiden Reagan Amerika, Clinton, Bush, Ratu Elizabeth, Ratu Inggris ya tadi, Paus, itu dia bilang gini. Ratusan dari ribuan pasien kami telah melihat hasil yang luar biasa dari meminum Kangen medical grade drinking water ya. Jadi ini bukan air sembarangan tapi air medis. Luar biasa. Ini yang ngomong bukan dokter kelas kecamatan, kelurahan nih, udah dokter presiden Amerika ya. Nah, ini yang pakai air Kangen ya, mesin Kangen. Nah, itu ini kalau logikanya ya, Mas, bagus nggak sih? Aduh, Enagic Kangen Water. Nah, saya pas lihat teknologi ini, yang minumnya Obama, yang pakai Obama, kan Obama kalau nggak salah waktu itu dikatakan dia punya 26 mesin ya. Terus karena kan gini, Enagic itu kan Jepang, Obama itu Amerika. Kemudian kalau misalkan si dokternya Obama itu iseng nih, merekomendasikan Kangen Water, dan Kangen Water itu berbahaya. Wah, kalau kayak gitu ya, itu udah bakal terjadi tuh bom Hiroshima Nagasaki kedua tuh ya, karena emang tidak bagus ya. Tapi kabar baiknya sampai hari ini itu Obama hanya boleh minum air Kangen ya. Luar biasa. Dan masih banyak lagi sih yang minum gitu. Kemudian cara kerja mesinnya, nah ini di dalam mesin ini ada platinum. Dia jadi emang ngelewatin. Jadi dia bisa memilah nih mana air yang layak untuk minum, mana yang tidak. Kemudian, nah ini dia platnya nih. Jadi ini adalah plat platinum. Jadi ini yang biasa dipakai untuk ring jantung.
Nah, ring jantung ini harganya 30 juta, tapi ini bentuknya plat, lebih gede lagi. Dan kalau logikanya nih kan ada gold, ada platinum, titanium. Nah, itu di bank-bank kan. Nah, ini tingkatan paling tinggi, logam paling tinggi, paling ringan, paling mahal. Nah, satu logam ini rusak, satu plat ini rusak. Konon katanya kita harus membeli ini dengan harga 1000 US dollar ya. Berarti kalau ada 12 plat, artinya ada 12.000 US dollar dan setara dengan 166 juta rupiah. Mesinnya mahal banget. Tapi kenapa kok jadi murah, Mas? Karena dari hulu ke hilir itu diproduksi di satu pabrik, yaitu di Osaka. Jadi si Enagic dari baut-bautnya sampai casingnya itu di satu pabrik, makanya bisa jadi murah. Nah, ini yang pengen saya katakan. Ini cara penggunaannya ya. Cara penggunaan teknologinya. Dia gampang banget, ribet, karena dia smart machine ya. Nah, ini dia teknologinya. Kalau mau minum, pencet tombol warna biru, Kanking Water. Airnya langsung keluar di selang di atas. Kemudian logamnya itu keluar Beauty Water. Ada selang buangannya. Kemudian kalau untuk minuman pemula 8,5, sepekan selanjutnya naikin lagi 9 dan 9,5. Semakin tinggi pH-nya, maka antioksidannya akan semakin tinggi. Nah, ini biar gampang nih, biar kebayang di rumah Anda kepasang teknologi ini. Kemudian tombol stop, jadi nanti airnya berhenti. Ya, otomatis ya, asik banget. Kemudian kalau mau buat minum obat atau buat gagal ginjal, minumnya pakai yang pH purify ya, pH 7. Buat kosmetik 5,5, buat hotel juga bisa. Kemudian buat hand sanitizer, disinfektan, itu tombol yang paling kiri. Ya, bisa strong acid sama strong kanking gitu. Nah, khusus untuk yang hand sanitizer, dia akan keluar dari selang yang warna oranye. Nah, selang khusus ya. Nah, itu bawahnya muncul strong kanking. Pas ditetes, wah, basah sekali 11,5. Sedangkan strong acid kalau kita tetes, dia akan asam sekali ya, luar biasa. Nah, luar biasa itu teknologi itu canggih sekali, dan itu dia smart machine ya. Kalau misalkan airnya kekurangan, dia bilang tambahin airnya ya, ganti filter ya. Dan dia kapasitas produksinya 2000 liter sampai 6000 liter per hari, listriknya 200 watt, kemudian beratnya 10 kilo dan masa pakainya 25 sampai 35 tahun. Artinya apa? Ini mesin badak banget ya. Dan di dalamnya ada 12 plat titanium platinum. Ya, luar biasa. Saya juga belum pernah menemukan teknologi secanggih itu loh, jujur. Kemudian ini dia, kita lanjut. Tadi kan sesuai janji saya pengen ngasih tahu bagaimana teknologi ini jadi gratis. Jadi selidik di balik selidik, ternyata Enagic ini adalah suatu manufaktur ya, dan dia tidak punya tim pemasaran. Dan saking canggihnya dan saking rajinnya orang Jepang, dia buat sistem bisnis, kemudian dipatenkan. Jadi kalau ada perusahaan yang niru-niru, yang nyontek, itu akan kena penalti ya. Dan ini dipatenkan di Amerika. Nggak main-main emang orang Jepang kalau buat bisnis tuh. Kemudian kalau kita mau beli teknologi ini, harus ada yang menjelaskan dari distributor resmi. Jadi Anda kalau pergi ke toko, itu nggak bisa. Pasti harus ada distributor resmi dulu. Kemudian kenapa teknologi ini dikatakan mahal ya? Karena ini masih di bawah 2,5% jumlah populasinya. Dan ini nih yang menarik nih. Ini yang menarik. Jadi gini, saya anak ekonomi. Nah, saya mempelajari ini nih. Saya mempelajari ini saat kuliah. Ada yang namanya rantai distribusi konvensional. Jadi suatu biasa aja kalau misalkan Anda beli misalkan air mineral botol di warung. Kemudian harganya 5.000. Padahal Anda tahu tuh harga produksinya tuh aslinya 500 perak. Kok bisa ke markup 500 sampai 5.000? Karena ini dia. Ya, jalur distribusinya panjang sekali. Itu yang menyebabkan suatu harga dari barang itu jadi naik. Maka ya udah rahasia umum kalau 60% sampai 80% harga produk itu ada di jalur distribusi, habis di situ. Belum ditambah iklan, promosi, undian, hadiah dan macam-macam. Tapi wah ini dia. Jangan melek lagi jangan melek. Jangan merem ya, jangan berkedip. Tapi wah, kalau di Enagic dia kayak gini. Ini yang bikin saya wow, keren banget ya. Anak ekonomi yang ngomong ya. Nah, ini dia. Jadi kalau si Enagic ini dia menggunakan konsep distribusi modern. Jadi dia mikir daripada saya banyak jalur-jalurnya nih. Wah, kalau kayak gini banyak orang susah beli gitu.
ya udah deh, daripada panjang banget jalurnya, harga jadi ke markup gede, mending saya langsung ke end user atau distributor. Nah, itu dia. Langsung kelihatan kan? Langsung disilang, nggak ada importir, nggak ada distributor wilayah dan kota, nggak ada grosir, nggak ada toko, langsung ke end user. Nah, itu dia. Nah, saya pas lihat konsep kayak gini, Bapak Ibu teman-teman semuanya, langsung saya udah mencium, waduh ini uangnya gede banget ya ternyata. Gede banget. Nah, ini dia. Jadi kalau di Enagic ya, ini saya buat rumus yang sederhana, yang gampang biar Anda pahamin. Jadi kita ternyata selain bisa menggunakan teknologinya, kita juga bisa pertama menjualnya dan juga membuka jalur distribusinya. Ini yang luar biasa. Jadi kita dapat franchise, hak franchise. Kita punya hak waralabanya. Nah, ketika kita menjadi pebisnis nih, pasti kan logikanya kita pengen dong buka cabang agar keuntungan juga meningkat ya. Maka kita buatlah nih ada outlet 1, outlet 2, outlet 3, outlet 4, outlet 5, outlet 6. Nah, kemudian syarat buka outlet 1 itu 1 sampai 2 unit penjualan harus ada ya. Kemudian kalau di outlet 2 3 sampai 10 unit, di outlet 3 11 sampai 20, di outlet 4 21 sampai 50, di outlet 5 51 sampai 100 dan di outlet 6 101 ke atas. Dan ini bisa dilakukan secara sendiri maupun keroyokan atau gotong royong. Jadi direct dan indirect penjualannya. Terus pertanyaannya, Mas, nah ini dia, coba perhatikan. Pertanyaannya berapa sih komisi yang didapat? Ini yang menarik. Jadi kalau di toko 1 atau outlet 1, Anda akan mendapatkan komisi 4 juta per unitnya. Coba lihat, 4 juta. Tadi harga mesin 70 juta. Coba hitung berapa persen dari harga mesin. 6% bos ya. Dari segi bisnis, dari segi anak ekonomi, 6% itu udah gede banget loh sharing profit dari suatu bisnis ya. Properti aja 2% paling tinggi. Ini 6% ya. Luar biasa. Di toko 1. Nah, kalau di toko 2 naik lagi nih. 4 kali 2 sama dengan 8 juta. Berarti sharing profitnya naik lagi sama dengan 12%. Di outlet 3 atau di toko 3 naik lagi 4 kali 3 sama dengan 12 juta per unitnya. Berarti sharing profitnya naik lagi 18%, naik lagi. Kemudian di outlet 4, 4 kali 4 sama dengan 16 juta per unitnya sama dengan 24% sharing profitnya. Gede banget loh. Di outlet 5, 4 kali 5 sama dengan 20 juta per unitnya sama dengan 30% sharing profitnya. Dan di toko 6, 4 kali 6 sama dengan 24 juta per unitnya, alias 36%. Dan ini bisa meningkat terus ya. Jadi kalau di Enagic, for your information, 1 unit closing itu 70% untuk mitra bisnisnya, 20% untuk administrasi dan kantor karyawan, dan 10% baru untuk Enagic. Mas, kok bisa kayak gitu 10% untuk Enagic? Nah, saya juga bingung. Saya juga nggak tahu intinya ini perusahaan udah 47 tahun. Dan pas pandemi, mereka tetap konsisten membayar komisi mitra bisnisnya. Bahkan ada sebagian dari antara kita itu yang dapat pembagian saham atau dividen senilai 5.000 US dollar per bulannya. Bayangkan. Luar biasa ya. Contoh nih sebelum kita lanjut. Coba kalau misalkan di sini ada namanya Mbak Risha ya, dari undangan yang Mas Fikri. Mbak Risha misalkan udah punya teknologi ini. Nah, yang namanya orang Indonesia kalau udah punya itu pasti cerita kan. Mbak Risha cerita ke misalkan Mbak Rohmah. Nah, Mbak Rohmah tertarik tuh, akhirnya singkat cerita beli. Nah, Mbak Risha dapat 4 juta. Kemudian Mbak Risha cerita ke teman SD-nya, namanya ada temannya Mbak Rosa. Nah, Mbak Risha dapat 4 juta lagi kan 1 sama 2 unit. Nah, yang ketiga nih, mesin ketiga, Mbak Risha cerita ke Mas Sultan. Mbak Risha bukan dapat 4 juta lagi, tapi udah 8 juta per unitnya. Luar biasa ya. Jadi kayak grosiran aja, kayak grosiran. Jadi kalau udah 3 unit berarti berapa tuh? 4 tambah 4 tambah 8 sama dengan 16 juta. Kalau misalkan Anda semuanya, misalkan ikut, wah tertarik juga, wah asik juga ya, udah sehat fisik dapat,
sehat lingkungannya juga positif, tadi kan udah diceritakan, dan juga sehat finansial. Wah, siapa yang nggak mau? Akhirnya, pada ngikutin Mbak Risha juga. Akhirnya pada jualan juga. Ternyata, singkat cerita, Mbak Risha udah 10 unit tuh kejual tanpa disadari. Ya, coba. Ini Mbak Risha mana nih? Coba saya mau ketemu Mbak Risha. Mbak Risha, coba on cam deh. Mana Mbak Risha nih? Bentar. Mbak Risha mana Mbak Risha? Coba Mbak Risha, coba nyahut Mbak Risha. Nah ini coba nih, coba. Coba on cam. Ada nggak orangnya nih? Contohnya beliau nih, nggak apa-apa. Coba Mbak Risha mana Mbak Risha? Nah Mbak Risha nih. Iya, halo Kak. Nah, nih Mbak Risha. Tadi kan Mbak Risha udah beli mesin. Kemudian Mbak Risha ternyata tanpa Mbak sadari kan Mbak Risha berbagi cerita, ternyata 10 unit tuh kejual. Nah, coba nih. Ini saya kasih contekannya ya. Ini rumusnya Mbak. Ini rumusnya. Pertanyaannya, Mbak Risha, kalau 10 unit kejual dapat berapa Mbak? Coba. Berapa ya? Coba nih saya bantu ya. Kalau mesin 1 sama kedua itu 4 juta per unitnya. Iya. Kalau mesin ketiga ke 10 berarti 8 juta per unitnya. Nah, silakan dikalkulasikan kalau 10 unit kejual, Anda dapat berapa Mbak? Berapa ya? Coba nih contekannya nih Mbak. Kan mesin pertama dan kedua 4 juta per unit. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian mesin ketiga sampai mesin ke-10 kan 8 juta per unit. Ya nggak? Berarti 8 kali 8 sama dengan 64. Nah, bener 64. Iya. Bener. Nah, Ya, ditambah dengan 8 juta. Akumulasi berapa tuh? Dari 10 unit tuh. Berapa Mbak? 8 juta ditambah itu udah yang ngasih contekan tuh. Coba Mbak. Oh ya, 72. Mbak. Waduh, selamat ya Mbak. Anda mendapatkan 70 juta rupiah Mbak. Masa? Iya. Coba gimana? Coba happy-nya kalau dapat 72 juta, mukanya gimana? Senyumnya kalau dapat 72 juta rupiah. Emang iya dapat. Senang banget nggak? Senang nggak? Senang banget. Iya, itu contoh Mbak, contoh. Iya. Jadi iya, makanya nih, kalau kan kita keroyokan Mbak, kan kalau menjual keroyokan, Anda dapat 72 juta. Artinya apa? Mesinnya gratis nggak? Gratis. Bukan balik modal lagi Mbak, udah bolak-balik, surplus, bener nggak? 10 unit doang padahal. Iya. Wah, luar biasa ya. Oke Mbak, selamat ya Mbak. Semoga bisa diambil 10 unitnya bulan depan ya. Silakan. Iya, amin. Ntar dikonsultasikan sama mentornya. Nah, oke, baik. Selamat untuk Mbak Risha ya. Itu perumpamannya teman-teman ya. Siap. Nah, itu perumpamannya Bapak Ibu teman-teman. Cuma 10 unit, Anda akan mendapatkan 70 juta rupiah. Nah, selanjutnya, wah ini gini nih cerita ini. Jadi gini ceritanya. Jadi kalau Anda jalan kayak gini hasilnya. Awal saya nggak mau kayak gini nih, cuma kemarin kata Mas Kevin, bro, ini ya perjalanan transferan kamu, coba di screenshot, kemudian dikumpulin, semoga jadi inspirasi. Kenapa? Mungkin bagi sebagian orang nggak gede sih ya, mungkin sebagian orang itu nggak gede, kecil. Cuma kata Mas Kevin, beliau bilang, bro, kalau seukuran kamu tuh 2,5 juta per bulan, bro, bukan sekian puluh juta gitu. Dan ini baru di bulan April doang loh. Dan saya menjalankan ini kan dari tahun 2017. Dari semester 5. Dan hari ini ya, waduh Masya Allah, ini qadarullah nih, saya bukan untuk sombong ya. Sekali lagi bukan untuk sombong, tapi untuk ngasih tahu bahwasanya energi itu beneran.
hari ini, wah nih jam 1:05. Nah, ini coba lihat, Anda lihat. Jam 1:05, saya dapat transferan lagi nih. Jadi lagi ngisi dibayar nih, luar biasa. Ini dia. Mohon maaf. Lumayan lah ya. Ya alhamdulillah, saya mah kalau dikasih mah disyukurin. Alhamdulillah, walaupun gak gede-gede amat, cuma ya lumayan buat bantu-bantu keluarga, bantu adik, bantu kakek nenek lah, lumayan banget gitu. Karena ketika kita dapat rezeki kan kita pasti kepikiran pengen keluarga kita dulu kan, ya kan. Baru nanti masyarakat kita mau bagi-bagi takjil kah atau kegiatan sosial, ya, itu wah itu nggak ternilai itu harganya. Dan makanya kemarin tuh saya udah cerita di story, itu nggak ternilai harganya ketika suatu ketika nanti Anda bisa bantu biaya pengobatan kakek nenek, atau misalkan Anda bantu adik-adik Anda sekolah, atau bantu ayah ibu yang Anda cintai, atau mungkin bagi yang Anda udah dewasa, bapak ibu, Anda memberikan yang lebih kepada anak-anak Anda yang sebelumnya Anda nggak pernah memberi itu suatu nikmat yang Anda harus syukuri sekali gitu. Iya, di atas UMR. Nah, itulah teman-teman cerita saya gitu, dan saya pengen sekali Anda juga memiliki cerita ini sehingga Anda menjadi berkat bagi kehidupan orang lain gitu. Nah, ini luar biasa ya, ngomong aja dibayar, dan ini masih bulan April loh, belum bulan kemarin dan besok ya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda, ini kan cerita saya, kalau misalkan ada 63 orang nih di sini yang mengikuti acara ini dengan serius, mau nggak Anda menjadi orang yang menjadi pemutus rantai kemiskinan di keluarga Anda menjadi berkat bagi kehidupan orang banyak, Anda bisa berbagi lebih banyak, Anda sehat sempurna, yang jelas Anda punya mesin ini, teknologi ini di rumah Anda pengen nggak sih? Betapa bahagianya kita loh. Bukan masalah uangnya ya. Betapa bahagianya kita kalau punya ini. Coba yang mau, saya pengen survei dulu, kalau mau nanti silakan lanjut dan saya akan kasih tahu caranya bagaimana Anda bisa mendapatkan ini di bulan April ini. Oke. Mau ya? Mau. Nah, bagi Anda yang mau dan butuh, silakan lanjutkan Zoom ini. Tapi bagi Anda yang emang nggak butuh, ya silakan live aja, nggak masalah. Karena nggak ada paksaan juga kalau sebenarnya. Dan saya ingin hanya berbagi kebahagiaan dan nikmat Tuhan yang sangat besar bagi saya ya, karena saya belum pernah ya seumur-umur hidup menjadi manusia yang sebermanfaat ini dan sekuat ini gitu. Nah, ini dia. Silakan Anda screenshot. Nah, berikut adalah 8 step ultra sukses ya, yang diajarkan oleh mentor kami, yaitu Mas Kevin Pratama di Life Project ini. Nah, ketika Anda pengen menjadi orang yang sukses, Anda orang yang kaya, Anda orang yang bermanfaat, yang pertama, Anda harus memiliki tujuan yang jelas dulu. Anda harus memiliki tujuan yang jelas. Dan ini adalah tugas pertama yang harus Anda kerjakan bagi Anda yang baru ya. Tolong dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, kemudian disetorkan ke pengundang Anda atau mentor Anda. Apa tuh Mas maksudnya? Tujuan yang jelas. Jadi tugasnya adalah Anda buat impian 1 miliar Anda. Kalau misalkan Anda mendapatkan 1 miliar pertama, maka uang itu akan digunakan untuk apa aja. Paham ya? Misalkan untuk berangkat ibadah, bagi yang Muslim ke Mekah, bagi yang Nasrani misalkan ke Vatikan atau ke Yerusalem, ataupun apapun itu ya. Kemudian mau bangun rumah, renovasi rumah, kemudian sedekah panti jompo, bangun NGO, ya bangun rumah tahfiz, atau apapun itu dibuat, misalkan apa dan habis berapa. Kalau perlu tahunnya ya. Dan harus habis 1 M. Nah, kalau misalkan Anda tidak habis 1 M, berarti Anda belum layak kaya gitu. Karena Anda masih bingung ngabisin duit 1 M ya. Makanya rezekinya nggak nambah-nambah di situ aja ya. Kemudian yang kedua, Anda buat 100 pemodal dan 100 calon mitra. Ini Anda dikerjakan, baik boleh di Word, baiknya sih di Word ya, biar rapi. Kemudian Anda setorkan ke mentor Anda juga ya. Jadi tugas nomor 1 dan nomor 2 itu Anda setorkan ke mentor Anda maksimal besok malam bagi yang baru ya.
bagi yang baru. Kemudian yang ketiga, mulai mengundang. Maksudnya mengundang gimana, Mas? Ya ada ingin berbagi. Informasi ini kan bagus. Kalau kita diem, berarti kita pelit. Kalau kita berbagi berarti bermurah hati. Kita membantu teman-teman kita yang sedang mencari solusi kesehatan, mencari solusi finansial, ya. Kita sudah berbagi. Jadi makanya mengundanglah sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang terbantu. Kapan aja, Mas? Momennya siang ini, sore ini, setiap siang dan sore deh pokoknya. Atau mungkin yang jadwal tentatif itu bisa dibantu sama mentornya masing-masing. Nah, poin 1, poin 2, Anda kerjakan sendiri. Poin 3 dan seterusnya mulai Anda dibantu mentor. Jadi, poin keempat, presentasi. Dan presentasi itu pun dibantu sama mentor Anda. Misalkan Anda punya teman-teman yang bergerak di alat kesehatan, minta tolong mentor Anda, tolong bantuin aku dong ngejelasin. Nanti mentornya akan bantu. Atau misalkan punya majlis taklim atau grup-grup patungan, arisan-arisan. Nah, nanti dibantu sama mentornya untuk dijelaskan tentang True Health ini ya, tentang life project ini. Kemudian yang keempat, gunakan sistem ya. Manut aja apa kata mentor, karena di sini kita udah enak banget Pak, Bu, teman-teman semuanya. Di luar sana orang kalau mau bangun bisnis itu cari-cari sendiri, kemudian desain sendiri, kemudian sakit-sakit sendiri. Nah, kita nih sakitnya bareng-bareng, senangnya bareng-bareng. Jadi kita saling support ya, nggak ada yang ditinggalkan. Kecuali kalau emang orangnya nggak mau dibantu. Kemudian kena menjadi business owner dan juga jadi user aktif. Ya, kita harus menggunakannya ya. Jangan sampai kita cuma bicara tapi nggak punya. Artinya apa? Kalau kayak gitu kita namanya sales, bukan business owner. Kemudian yang ketujuh, yang namanya kalau kita mau jadi orang besar, kita harus meningkatkan kapasitas diri kita. Audio positif, buku-buku positif, atau tontonan positif. Dan terakhir, ke-8, duplikasi. Jadi, copy pastekan apa yang Anda pelajari ke teman-teman Anda. Sehingga Anda menemukan diri Anda yang kedua, ketiga, keempat. Nah, enak kan ngobrolnya sama yang sevisi, sefrekuensi. Dan kita akhirnya, Indonesia ini penuh dengan manusia-manusia yang kuat gitu. Bukan manusia-manusia yang lenje atau yang cengeng atau yang melankolis, tapi manusia-manusia yang kuat. Ini adalah 8 poin penting yang diajarkan oleh mentor saya ke saya, dan saya akan ajarkan ini juga ke Anda siang hari ini. Saya ajarkan juga, saya berbagi, semoga ini bermanfaat. Poin 1 sampai 2 Anda kerjakan sendiri, karena nggak mungkin ya, impian Anda, masa saya atur ya, atau teman Anda saya arah-arahkan, nggak mungkin. Dan poin ketiga sama ke-8 itu akan dibantu mentornya. Ada Mas Cesar, ada Om Andro, ada Mas Iqbal, Mas Kevin, Bu Yuli, dan masih banyak lagi mentor-mentor yang lain. Asik ya? Udah dapat informasi solusi kesehatan, udah dapat mentornya, itu paket komplit. Jadi Anda habis ini jangan lupa bilang terima kasih kepada pengundang Anda yang peduli sama hidup Anda. Selanjutnya saya masih punya kejutan, dan ini spesial buat Anda yang hadir siang ini. Nah, kejutannya adalah gini. Nah, spesial dari Life Project. Jika Anda memulai tahun ini dan bulan ini, maka Anda akan mendapatkan 5 platform Life Project. Yang pertama, solusi pandemi. Jadi grup solusi pandemi, bagaimana Anda bisa mencetak omset puluhan hingga ratusan juta per bulan. Nanti akan dibantu sama mentornya. Ya lumayan lah ya buat dapur ngebul ya. Atau juga buat tabungan masa tuanya, lumayan banget. Kemudian live market, ini meningkatkan pengetahuan skill, relasi bisnis, dan serta profit. Ini masih kita godok juga. Kemudian ada life goal. Jadi setelah Anda dapat closingan, Anda akan dididik, dibina, bukan jadi orang yang konsumtif, tapi Anda menjadi seorang pembisnis dan juga investor ya. Jadi ada yang life goal, bagaimana Anda punya tabungan emas yang terus bertambah minimal 1 gram setiap bulannya. Kemudian ada life asset. Jadi bagaimana Anda mempunyai aset-aset yang menghasilkan bahkan saat Anda tidur, dari saham maupun properti. Ini pun diajarkan ya sama nanti mentor kita Mas Kevin lebih lanjutnya lagi. Kemudian ada juga Life Resort. Wah, Masya Allah. Ini adalah mega project yang digagas oleh anak muda luar biasa, masih under 30, senilai 2T ya. Life Resort ini di daerah Jawa Barat. Jadi nanti Anda juga bisa memiliki ini. Bagaimana bisa sih di waktu Anda muda, di waktu saat ini Anda bisa memiliki itu. Nanti akan disampaikan lebih lanjut dan lebih dalam sama mentor Anda dan juga Mas Kevin Pratama selaku founder Life Project ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya,
itulah yang bisa saya berikan kepada Anda, hal yang terbaik yang saya punya dalam hidup saya kepada Anda. Pesan saya adalah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, pasti sudah ada suratan takdirnya, pasti ada pesannya. Mungkin Anda yang sakit dapat informasi ini, artinya apa? Anda harus sehat. Mungkin Anda yang saat ini bokeh, Anda dapat pesan ini dari teman Anda harus lebih kuat lagi, Anda harus bisa sejahtera hidup Anda. Dan yang paling penting, ketika Anda bingung, hidup Anda buat apa ya? Kok gini-gini aja? Nggak ada feel-nya gitu, nggak ada kliknya gitu. Artinya Anda harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan memiliki visi yang besar ya. Change your water, change your life. Saya kembalikan kepada Kang Fikri Al-Fatih. Silakan Kang Fikri, bagi ada yang ingin ditanyakan bisa nanti dipandu oleh Kang Fikri. Sekian dari saya. Oke, siap. Wah, luar biasa banget. Boleh dong tepuk tangannya Bapak Ibu dan juga semuanya di rumah masing-masing ya. Dahsyat. Kalau tadi Mas Ayas jam 13.55 dapat transferan, saya ngecek HP, saya belum ada Bapak Ibu. Berarti cuma Mas Ayas aja. Nanti saya nunggu berarti bentar lagi ya. Oke. Nah, semoga apa yang tadi Mas Ayas sampaikan, sharingnya tentang kesehatan sejati, kesehatan fisik, mental, dan juga finansial, dan juga teman-teman juga bisa merasakannya segera, apalagi sekarang di bulan Ramadan gitu. Nah, saya doain, saya sumpahin Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, pada bulan ini, bulan April, bulan Ramadan ini, Bapak Ibu dan juga teman-teman bisa punya teknologinya di rumah, bisa dapat transferan juga dari Enagic tadi kayak Mas Ayas. Enak kan? Lagi cerita, lagi ngisi acara, dapat transferan, enak kan? Tadi ada yang lihat gak sih nominalnya berapa? Saya nggak bisa lihat, nggak kelihatan tuh berapa nominalnya, tapi gede banget, ya nggak? Gede tuh, bukan gede lagi, gede udah kayak gitu. Nah, semoga kita kecipratan transferannya, kita kecipratan juga berkahnya ya, tentunya amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berapa tadi? Oh, ada yang lihat ya? 11 juta yang belum ditransfer. Oke, 11 juta buat anak umur 23 tahun kira-kira gede atau gede banget? Oke, yaudah ya, nggak usah dilihat nominalnya, tapi ini di sini Mas Ais juga niatnya untuk kita giving solution, giving opportunity gitu. Kita berbagi solusi, berbagi peluang kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya di sini agar bisa mendapatkan kesehatan sejati secara fisik, mental, dan juga finansialnya. Nah, siang hari ini kita nggak ada sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu dan juga teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada pengundangnya. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman yang belum masuk grup dari Startup Solusi Pandemi, silahkan minta pengundangnya sudah dimasukkan. Nanti boleh ditanya sepuasnya seperti apa nanti di sana. Oke? Hari ini kita ada 2 sesi siang dan juga sesi sore. Yang sesi siang ini alhamdulillah sudah selesai. Bapak Ibu dan juga teman-teman mungkin yang sore mau belajar lagi, mau mengundang lagi sebanyak-banyaknya orang, boleh banget. Nanti kita ketemu lagi sore. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Saya mewakili